Dimensi senja bukan sekadar cerita, ia lorong menuju dunia roh. Selamat datang dan salam untuk para penjelajah dimensi senja. Kisah nyata ini memasuki bab ketiga, berjudul Bandung. Apa yang sebenarnya kami hadapi? Sebuah pengalaman yang terjadi di balik keindahan kota Bandung dan hingga kini masih membekas di hati. Peristiwa ini terjadi pada bulan Juni tahun 2014 di kota Bandung dan menjadi kesan dan yang tidak terlupakan dalam perjalanan spiritual saya. Pada waktu itu beberapa orang yang mengenal saya melalui rekomendasi datang untuk meminta bantuan dalam proses pemulihan diri, khususnya terkait pelepasan energi negatif, atau yang dapat dipahami sebagai upaya memutuskan pengaruh non-fisik yang dirasakan mengganggu keseimbangan. Dari sejumlah individu yang mengikuti proses pemulihan ini, penjelajah dimensi senja, ada satu keluarga yang menarik perhatian saya, disebabkan pengalaman gangguan non-fisik yang mereka rasakan berlangsung secara konsisten dan cukup intens pada kehidupan keseharian mereka. Sebelum saya melanjutkan kisah nyata yang saya alami ini, saya mohon pengertian dari para penjelajah dimensi senja terkait untuk nama, tempat, maupun asal pihak-pihak yang terlibat dalam cerita ini belum dapat saya sampaikan sepenuhnya demi pertimbangan menjaga privasi dan kenyamanan semua pihak. Baik, izinkan saya memulai menyampaikan kisah nyata ini. Jadi, dalam setiap persiapan penjelajah dimensi senja, saya selalu memulai dengan menyucikan diri secara simbolis dan memanjatkan doa sesuai dengan keyakinan yang saya percaya dan pahami. Sebagai bentuk permohonan perlindungan daripada dewa-dewi yang saya yakini untuk ketenangan bagi saya dan keluarga saya dari hal-hal yang bersifat negatif. Dan selalu ada altar dewa-dewi yang saya hormati di dekat saya. Nah, pada waktu saya memulai melafalkan doa, memohon para dewa-dewi untuk ikut serta dalam pelepasan energi negatif dan penjelajah dimensi senja, jadi dalam kondisi ini kesadaran saya mulai berada di fase setengah sadar, cukup dalam untuk merasakan perubahan energi, namun tetap stabil dan terkendali sehingga saya masih dapat melakukan proses pendampingan dengan baik untuk mereka. Dalam keadaan ini, saya dapat merasakan dan mengamati berbagai bentuk gangguan non-fisik yang diyakini melekat dan mempengaruhi individu yang sedang menjalani proses pemulihan. Dan pengamatan tersebut sebagai pengamatan personal pribadi saya.
berupa penglihatan kehadiran entitas dan residu energi negatif. Lalu, saya mendekati setiap pengalaman tersebut dengan sikap hati-hati, mengamati polanya, intensitasnya, serta dampaknya terhadap kondisi kehidupan, psikologi, emosional masing-masing individu. Jadi, penjelajah dimensi senja, sebelum saya menjelaskan pola-pola non-fisik yang saya lihat, dalam pengalaman pribadi saya ingin berbagi ke penjelajah dimensi senja tentang roh jahat dan entitas jahat itu menunjukkan pola energi yang berbeda. Roh jahat cenderung bersifat lebih personal dan emosional, sementara entitas jahat itu cenderung terasa dingin, pengurasan energi, dan menekan. Keduanya saya pahami sebagai bentuk gangguan non-fisik yang memiliki karakteristik berbeda. Berdasarkan pengamatan dari pribadi saya, penjelajah dimensi senja, jadi penjelasan dari roh jahat yang bersifat personal dan emosional itu seperti kalau misalnya di pikiran, seperti muncul ketakutan tanpa alasan, lalu keraguan dan pikiran gelap. Lalu kalau di emosi bisa tiba-tiba sedih, gelisah, tidak nyaman, dan mudah tersentuh. Lalu kalau di suasana, jadi ruangan itu terasa berat, seperti ada yang mengawasi, dan ada tekanan batin tanpa alasan. Kalau dalam energi diri, yang kita rasakan itu cepat, lelah, sulit fokus, dan seperti ada beban mental yang tidak jelas. Kalau pola dari energi entitas penjelajah dimensi senja seperti kebingungan dan manipulasi. Contohnya, pikiran jadi seperti mendorong seseorang menjauh dari kejernihan pikirannya. Lalu, pengurasan energi. Seperti tenaga batin dan fokus seseorang terkikis perlahan. Terus ada pengulangan pikiran. Jadi ada sugesti atau dorongan batin yang berulang tanpa suara, terasa seperti bisikan dari dalam kepala kita sendiri. Dan masih banyak pola energi ya penjelajah dimensi senja, karena sangat banyak tergantung tingkat entitas. Jadi roh jahat dan entitas jahat bukan dibedakan dari kepercayaan, tapi dari penglihatan pola karakteristiknya, kemunculannya, energinya, interaksinya, dan dampaknya. Dan ini saya mengamati pola-pola energi ini, dan dari bentuk roh jahat atau entitas jahat ini dengan pengamatan yang berulang-ulang kali. Jadi ini bukan asumsi, ini versi dari saya. Nah, lalu pola-pola tersebut yang saya ketahui dan pelajari dari pengalaman-pengalaman yang saya alami, ada 7 pola yang saya amati. Yang pertama, pola asal kesadaran. Yang kedua, pola kehadiran. Yang ketiga, pola energi. Yang keempat, pola manifestasi. Yang kelima, pola interaksi. Yang keenam, pola keterikatan. Yang ketujuh adalah pola pelepasan. Nah, ketujuh pola ini ada di roh jahat dan entitas jahat, dan itu berbeda-beda. Ini adalah penjelasan dari saya ya, penjelajah dimensi senja. Oke, lalu kita kembali ke kisah nyata ini dalam acara pelepasan. Saat orang-orang sudah duduk berkumpul dan siap untuk ikuti tata cara pelepasan energi negatif, orang nomor urut pertama dipanggil untuk lebih dekat ke saya, guna untuk memudahkan melakukan proses pelepasan penjelajah dimensi senja. Nah, saat orang pertama ini jalan menuju ke saya melihat ada sosok roh wanita yang lanjut usia yang berada di dekat dia
dengan ekspresi wajahnya yang tampak sedih, seolah dalam kondisi pasrah dan seperti tidak punya pilihan penjelajah dimensi senja. Jadi sosok roh wanita lanjut usia tersebut memiliki ciri-ciri dari wajahnya seperti kulitnya tampak pucat keabuan muda. Lalu pipinya tidak cekung, tapi seperti bengkak sedikit. Terus pipi sebelah kirinya terlihat seperti ada memar dan tulang rahangnya agak sedikit terlihat seperti menonjol. Lalu garis kerutannya tidak terlalu dalam, namun mimik wajahnya terlihat memiliki tekanan batin. Kalau di matanya terlihat kosong, penjelajah dimensi senja. Hanya bola matanya yang bergerak ketika melihat seseorang. Lalu di lingkaran matanya yang saya lihat berwarna agak kehijauan halus. Terus rambutnya pendek dan teratur, penjelajah dimensi senja. Lalu warna rambutnya itu bukan putih bersih, jadi agak ada sedikit kuning keabuan. Lalu di leher dan bahunya sedikit membungkuk, gerakan kepalanya lambat seperti sedang mendengar sesuatu yang tidak dia dengar. Lalu tangannya, lengan kanannya ada beberapa sendi yang menonjol. Tubuh ke bawah terlihat seperti memakai gaun tipis tapi tidak tembus pandang penjelajah dimensi senja. Dan meski tubuh bergerak, gaun kain itu tidak bergerak, seperti tidak mengikuti angin, penjelajah dimensi senja. Lalu yang saya lihat lagi memunculkan dominannya, yaitu pertama sedih, bingung, takut, khawatir, dan pasrah. Yang kedua tidak menunjukkan agresinya. Yang ketiga sulit menjauh dari orang pertama ini walaupun tidak berniat mengganggu. Yang keempat geraknya terbatas. Lalu yang kelima terlihat kesan hawanya seperti sensasi atmosfer non-fisik. Terlihat seperti kabut atau asap tipis, halus berwarna abu transparan. Hampir tidak terlihat. Nah, saat orang pertama memejamkan matanya dan saya mulai lakukan Khansampat Doi Metta. Lalu beliau menangis dan mengutarakan perasaan kehilangan yang mendalam. Mengatakan bahwa dia merindukan mamanya. Lalu saya berdoa pada dewa-dewi dengan harapan almarhum bisa mendapatkan ketenangan dan karma yang baik. Setelah itu saya lakukan proses pelepasan pada orang pertama ini. Tangisan beliau pun berhenti dan menjadi tenang. Lalu saya memercikan air suci yang sudah didoakan, yang dipercayai, diyakini sebagai simbol pembersihan, penyeimbang energi agar batin bisa lebih tenang dan bisa menetralkan. Setelah selesai proses pelepasan ini, saya sampaikan untuk banyak lakukan kebajikan dan patidana dengan doa Idame Nyatinam Hotu Sukita Hontu Nyatayo. Semoga kebajikan ini bermanfaat bagi para leluhur dan sanak keluarga. Semoga mereka berbahagia. Saya mengatakan pada beliau, lakukan ini untuk almarhum, dengan harapan dapat meringankan kondisi batin almarhum sesuai dengan kondisi karmanya dan menumbuhkan welas asih dan keikhlasan pada yang masih menjalani kehidupan.
dan beliau pun mau melakukan demi almarhum mamanya. Lalu saya berpesan pada beliau, proses ini bukan tentang melupakan, melainkan melepaskan dengan penuh kasih agar yang hidup dapat melanjutkan perjalanan hidup dengan hati yang lebih tenang. Setelah orang pertama selesai penjelajah dimensi senja, proses berikutnya dilakukan dengan tata cara yang sama. Namun ada sedikit perbedaan dikarenakan setiap orang yang datang membawa energi negatif dan sosok malevolent spirit, atau bisa disebut roh yang merugikan, memberikan pengaruh buruk dengan cepat, dan itu cepat terasa penjelajah dimensi senja. Dan sifatnya sangat jahat. Dia berkarakter dan pola yang berbeda-beda, penjelajah dimensi senja, dan ada juga mereka yang tampak sedang mengikuti jalan spiritual yang justru berada di pemahaman yang keliru. Nah, penjelajah dimensi senja, mereka inilah yang membuat saya menaruh perhatian khusus. Jadi pada satu kasus yang akan saya ceritakan ini, mereka ini berjumlah 4 orang penjelajah dimensi senja, dan energi mereka ini sama. Sementara yang lainnya berbeda-beda energi dan polanya. Dan juga sensasi atmosfernya yang menekan halus itu terasa sama semuanya. Nah, penjelajah dimensi senja, saat salah satu dari mereka mendekat untuk lakukan pelepasan, akhirnya saya meminta kedua saudaranya dan satu sahabat mereka, wanita, untuk ikut dekat dengan saya, dan lalu saya ikat benang di kepala mereka berempat. Lalu saya bacakan parita dan doa-doa khusus. Tiba-tiba penjelajah dimensi senja, nafas saya terasa pendek, menekan, dan tidak ada rasa nyaman. Namun rasa itu cepat menghilang. Lalu saya tetap kuatkan diri untuk berdoa, lafalkan mantra khusus, sambil menyalakan 7 lilin yang sudah diikat benang suci yang sudah didoakan. Setelah itu, mereka satu persatu pun bereaksi penjelajah dimensi senja. Orang yang pertama, tangan kirinya mengepal, menyentuh dadanya, seperti seolah ada tekanan batin yang berkepanjangan. Lalu orang yang kedua adalah sepupunya. Gerak-gerik gelisah, selalu lihat ke arah benang yang di atas kepalanya, dan lihat lilin yang saya nyalakan sambil melafalkan doa. Lalu orang yang ketiga juga sepupunya. Dia ini bereaksi seperti memanipulasi dengan menutup mata, seolah-olah bermeditasi dan menampakkan kalau dia sedang khusyuk mengikuti pelepasan ini. Lalu sahabatnya, orang yang nomor 4, ini adalah perempuan penjelajah dimensi senja. Jadi dia menunjukkan ekspresi yang terlihat senyum, lalu menganggukkan kepala dan tertawa lepas. Lalu tiba-tiba berubah diam dengan cepat, terus berekspresi beranjali. Kalau saya lihat itu mengartikan adalah bentuk manipulasi yang dibaliknya adalah perlawanan terhadap para dewa-dewi, lalu tertawa lagi dan berulang terus seperti itu. Setelah itu, lilin yang saya pegang, saya tumpangkan ke pundak kanan kiri dan kepala mereka, dan energi negatif yang mengontrol mereka berempat ini pun tidak menunjukkan lagi sikap yang memunculkan kejanggalan itu. Melalui serangkaian proses yang dijalani secara bertahap dan percikan air suci sebagai simbolis pembersihan dan penyeimbangan energi, perlahan mereka merasakan beban pada diri mereka dan batin mereka mulai berkurang,
dan menjadi tenang. Dan pembawaan mereka menjadi ringan. Ini yang mereka katakan dan rasakan ketika mereka kembali normal. Setelah proses pendampingan itu selesai, penjelajah dimensi senja, kemudian saya menanyakan kepada mereka tentang praktik spiritual apa saja yang pernah mereka jalani, baik secara pribadi maupun yang dilakukan di rumah. Dalam hati saya, karena tahu energi yang mengontrol mereka ini bukan energi entitas biasa. Yang saya rasakan, energi entitas tersebut ini memiliki ciri kecerdasan. Bisa memanipulasi manusia dengan rapi dan tidak mudah terdeteksi. Saat saya bertanya pada mereka, saat itulah perlahan mereka mulai menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Mereka mengaku sepakat membuat sebuah ruang khusus untuk mereka berempat di rumah salah seorang dari mereka untuk digunakan tempat penghormatan sekaligus tempat pemujaan terhadap keyakinan yang mereka percayai. Praktik tersebut dilakukan secara berkala, sekitar 1 hingga 2 kali dalam sebulan, berdasarkan ajaran yang pernah mereka ikuti sebelumnya. Namun, seiring waktu, praktik itu berkembang dan hingga akhirnya berubah membawa petaka yang berangsur-angsur kelihatan dampaknya penjelajah dimensi senja. Dan ada juga tambahan pandangan dari teman-teman mereka yang juga ikut dalam ajaran spiritual ini, sehingga mereka ikuti. Yang pada akhirnya muncul banyak perbedaan dan versi pemahaman, sehingga perbedaan tersebut justru membuat mereka menjadi bingung. Akhirnya mereka pecah dari grup ajaran tersebut. Mereka berempat ini masing-masing mulai membangun sugesti dan keyakinan tentang kekuatan spiritual yang diyakini dimiliki oleh mereka, lalu menjalankan tanpa pendampingan. Karena guru mereka tidak mudah untuk ditemui, karena ada batas yang harus mereka lalui, seperti harus melewati kepengurusannya dahulu. Praktik ini bersifat sangat tertutup penjelajah dimensi senja. Nah, setelah mereka bangun ruang itu, yang dapat mengakses hanya 4 orang ini. Dan singkatnya, alasan mereka akhirnya mencari saya adalah karena rasa tidak nyaman yang semakin sering mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Mereka diantaranya mengalami gangguan fisik ringan saat beraktivitas, dan itu terjadi terus-menerus penjelajah dimensi senja. Seperti kehilangan keseimbangan secara tiba-tiba di tempat kerjaan. Selalu tersayat oleh suatu benda, sehingga menimbulkan luka goresan kecil di tangan, lengan, bahkan di kaki. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Dan ada juga yang merasakan dorongan bisikan batin yang mengarah pada tindakan-tindakan tertentu untuk usahanya. Seperti waktu itu yang dia ceritakan saat sedang menjaga toko, tiba-tiba ada bisikan batin mengatakan padanya, biar toko rame, tulislah simbol ini, seperti terbayang oleh dia. Lalu bisikan batinnya mengatakan lagi, cipratkan darah ayam betina yang masih segar. Lalu gali depan toko selebar 30 cm dengan kedalaman 31 cm dan panjang 44 cm. Lalu siapkan uang koin 44 koin dan taruh ayam yang sudah dipersembahkan. Dan tanamkan ayam tersebut, begitu juga dengan simbol itu. Tempelkan di atas dinding toko kamu. Itu bisikan batin yang dia ingat pada saat itu. Lalu dia mengikuti arahan bisikan batin itu. Saat sore, dia baru pertama kali tulis simbol itu, penjelajah dimensi senja.
tapi langsung selesai dan rapi, tidak ada ralat. Dan ini sangat luar biasa penjelajah dimensi senja. Nah, itulah jika energi entitas itu mengontrol seseorang sehingga seseorang itu memiliki kelebihan yang tidak dia sadari saat dia lakukan. Lalu selesai itu dia menyuruh karyawannya untuk gali, dan karyawannya tersebut hanya ikuti perintah penjelajah dimensi senja, tidak tahu apa-apa. Setelah digali, dibiarkan. Nah, penjelajah dimensi senja pada malam hari sekitar jam 11 malam, dia panggil sepupunya yang mengikuti ajaran itu untuk datang membantunya. Mereka menunggu dengan sabar dan punya keyakinan yang sangat kuat. Nah, pada waktunya jam menunjukkan pukul 3 subuh. Dia bersama sepupunya menyalakan dupa dan berdoa sesuai ajaran yang mereka dapatkan. Lalu jam menunjukkan hampir pukul 4 subuh. Dan semua apa yang sudah dipersiapkan mereka, penjelajah dimensi senja, apa yang mereka lakukan, ini menurut aku sangat tidak pantas. Jadi mereka itu mengambil ayam betina, lalu mereka menyembelih ayam betina tersebut di ruang pemujaan. Lalu usus-ususnya atau jeroannya dilumurkan di kepala patung tersebut dan disiram dengan darah ayam tersebut. Sisa darah ayamnya mereka cipratkan ke kertas yang sudah tergambar simbol, lalu ditempelkan ke atas dinding pintu toko. Lalu bangkai ayamnya mereka tanam di depan toko dan menaruh 44 koin, lalu dicor. Jadi penjelajah dimensi senja dari bisikan itu mengatakan pada orang ini, kalau ayam tersebut ditanam dan ada simbol ditempelkan di atas toko, maka dagangannya akan cepat berkembang dan itu akan dia rasakan. Bisikan itu mengatakan ayam itu hidup. Inilah yang membantu dirinya mengambil rejeki dari kehidupan dan rejeki keturunan siapapun bila ayam ini singgah di tempat manapun. Inilah kalimat bisikan yang dia dengar penjelajah dimensi senja. Selanjutnya, salah satu dari mereka juga meyakini memiliki kemampuan untuk membantu penyembuhan orang yang sakit. Beberapa orang memang merasa terbantu penjelajah dimensi senja, dan ada hasilnya. Namun, di sisi lain dia justru mengalami penurunan kondisi tubuh dan kegelisahan batin yang semakin sering muncul, dan kondisi badannya yang tadinya kekar menjadi kurus habis penjelajah dimensi senja, dan wajahnya terlihat pucat, padahal dia meyakini memiliki kekuatan untuk membantu orang, tapi yang ada malah berbalik, hal negatif yang dia dapatkan. Sementara itu, sahabat mereka yang wanita ini memiliki ketertarikan yang kuat terhadap simbol-simbol yang tercermin dalam benda-benda di sekitarnya. Secara kepribadiannya, dia tampak anggun, sangat menarik, dan tegas berwibawa. Dari pengamatan saya, ada pola keterikatan emosional dan simbolik yang cukup mendalam pada wanita tersebut. Itulah yang mereka ceritakan satu persatu saat setelah proses pendampingan selesai. Mereka kemudian bertanya kepada saya tentang langkah apa yang sebaiknya dilakukan selanjutnya. Mereka bilang di rumah mereka masih terdapat ruang yang selama ini digunakan untuk praktik pemujaan. Dan mereka ingin menata ulang kehidupan mereka
agar kembali berjalan lebih baik dan tidak masuk ke dalam ikatan seperti ini lagi. Mereka menyampaikan bahwa dampak yang mereka rasakan belakangan ini cukup berat. Pekerjaan mereka terasa tidak lagi stabil, usaha mereka yang dijalani tadinya melejit, memberi kesenangan pada diri mereka, tiba-tiba mengalami penurunan yang cepat dan penurunan signifikan penjelajah dimensi senja. Jadi praktik spiritual yang sebelumnya yang diyakini justru membawa malapetaka, ketidaknyamanan bagi kondisi fisik mereka maupun batin mereka. Salah satu dari mereka bahkan mengungkapkan rasa putus asa karena setelah menyadari keinginannya bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih sederhana, berkeluarga yang harmonis, dan melepaskan semua praktik ajaran-ajaran itu. Penjelajah dimensi senja, pertanyaan mereka sederhana, namun penuh beban. Apa yang perlu dilakukan agar hidup bisa kembali normal, tanpa membawa dampak buruk seperti yang mereka rasakan saat ini? Itulah pertanyaan mereka yang sederhana, namun penuh beban. Nah, setelah itu, saya menyampaikan kepada mereka bahwa saya perlu melihat langsung kondisi ruang pemujaan tersebut. Mereka pun menyediakan waktu dan tempat. Pada hari yang sudah ditentukan penjelajah dimensi senja, saya sudah siapkan perlengkapan yang bisa mendukung dalam melindungi dan menetralisir energi negatif. Lalu saya berangkat bersama papa saya dan 3 rekan papa saya. Total kami berlima dan semuanya sudah saling mengenal karena sudah lama berteman. Setibanya di rumah itu, kami disambut oleh keempat orang ini. Kami duduk bersama berbincang ringan dan disuguhi berbagai kue basah dan cemilan. Suasana awal terasa ramah dan tenang penjelajah dimensi senja. Lalu salah satu dari mereka sempat bertanya, bagaimana kesan saya terhadap rumah tersebut? Lalu saya menjawab bahwa hal itu akan saya sampaikan nanti. Jadi penjelajah dimensi senja, dari pengamatan pribadi saya, yang saya rasakan di rumah itu, ruang pemujaan tersebut bukan berbahaya secara fisik, melainkan memiliki potensi non-fisik yang kuat dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kehidupan seseorang bila tidak disikapi dengan tepat. Saat kami menikmati hidangan, salah satu rekan papa saya sempat berkomentar bahwa suasana rumah ini terasa adem dan tenang. Mendengar hal itu, saya mengingatkan dan membisikkan kepada rekan papa dengan halus untuk menjaga ucapan. Dalam pengalaman saya penjelajah dimensi senja, setiap tempat memiliki jejak dan energi tersendiri. Dan sikap serta tutur kata dapat mempengaruhi apa yang kita rasakan. Jadi, keempat orang ini berada di hadapan kami pun merupakan mantan bagian dari pengalaman tersebut, penjelajah dimensi senja. Karena itulah, penjelajah dimensi senja, saya memilih untuk tetap berhati-hati dan menjaga fokus sebelum benar-benar memasuki ruang yang menjadi tujuan utama kedatangan kami. Nah, singkat ceritanya penjelajah dimensi senja, kami semua diarahkan menuju bagian rumah yang menyatu dengan bangunan utama. Lalu naik ke lantai 2, sebelum pintu ruangan dibuka, saya memanjatkan doa perlindungan untuk diri saya, keluarga saya, dan semua orang yang hadir di saat itu. Ketika pintu dibuka, tiba-tiba hembusan angin menyambar. Itu bukan hanya saya yang merasakan, tetapi semua orang yang berada di sana. Angin itu hanya berlangsung singkat.
disertai aroma khas yang terasa kuat. Ini bukan wangi parfum penjelajah dimensi senja atau juga bukan wangi dupa. Dan ini bisa menimbulkan perasaan sendu. Meski demikian, saya tetap melangkah masuk bersama yang lain. Ruang tersebut tampak sederhana, tanpa banyak pernak-pernik. Interiornya minimalis, dihiasi kain penutup jendela. Dan ada beberapa simbol-simbol buatan tangan. Pencahayaan lampu sorot yang membuat suasana ruang terlihat modern. Serta benda-benda yang tidak umum. Dan penjelajah dimensi senja, ternyata di sudut ruangan juga terdapat 2 hewan peliharaan, yaitu 2 ular yang berbeda warna. Salah satu dari rekan papa yang lain sempat berbisik pada papa bahwa ruangan itu terasa tenang dan tampak megah, meskipun ada beberapa bentuk yang terlihat berbeda dari biasanya. Lalu saat saya berada di tengah ruangan, kesadaran saya sempat terasa melemah, seolah pikiran terbawa suasana. Jadi dalam kondisi itu, wangi khas itu membawa saya lebih banyak terdiam. Dan mengingatkan kembali pada pengalaman-pengalaman menyedihkan yang saya pernah alami. Saya segera meminta mereka agar tirai dan jendela dibuka. Saat itu hari masih siang, sehingga cahaya matahari masuk dengan terang. Dan kebetulan saat itu sedang terik matahari. Setelah cahaya memenuhi ruangan, suasana yang sebelumnya terasa berat dan bisa membawa hati pikiran menjadi sendu perlahan berubah. Dan tampilan ruangan terlihat menjadi lebih biasa. Tidak seperti tadi yang terlihat bagus dan megah yang dikatakan rekan papa saya. Lalu penjelajah dimensi senja tiba-tiba salah satu dari mereka, yaitu sahabat perempuan mereka, berbalik badan menghadap simbol-simbol itu. Lalu bersujud dan menangis, mengungkapkan perasaan sesal. Dan itu kami semua mendengar. Lalu saya segera mendekat meletakkan telapak tangan saya di punggungnya untuk membantu menenangkan kondisi yang sedang tidak stabil. Dengan melafalkan doa-doa. Lalu kondisinya melemah namun tetap sadar. Dia dibawa keluar ruangan oleh 2 dari mereka berempat untuk duduk beristirahat di area masih berdekatan. Setelah kondisi mulai dikendalikan, saya meminta salah satu dari mereka untuk menyiapkan air di wadah. Setelah air tersebut dibawa ke ruangan pemujaan itu, saya meminta dia untuk tetap pegang dan akan saya doakan. Dan penjelajah dimensi senja, ketika saya mulai doa dengan mantra kuno yang khusus, saat pertengahan pelafalan, tiba-tiba orang itu melepaskan wadah yang berisi air yang sedang saya doakan. Lalu rekan papa kaget dan cepat angkat wadah itu ke tangan mereka. Saya tidak terlalu jelas melihat karena posisinya ada di belakang sebelah kiri saya, penjelajah dimensi senja. Setelah ambil wadah air suci yang dijatuhkan, lalu saya melihat dia dan dia menatap saya tanpa ekspresi. Jadi seperti wajah yang datar. Ketika itu saya mulai mengerti dan paham apa yang sebenarnya dialami. Dan tiba-tiba dia tersadar seperti orang yang kaget. Dia seperti rasa nggak enakan. Lalu dia mau ambil
air itu kembali dan rekan papa saya menemani dia. Setelah rekan papa dan dia kembali, akhirnya air tersebut dipegang papa saya. Lalu saya doakan kembali, air tersebut saya gabungkan dengan air yang sudah lama dijaga dan didoakan secara rutin oleh seorang prakamatan yang saya hormati. Jadi, penjelajah dimensi senja, dan dalam keyakinan pribadi saya, penggabungan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan dan menetralisir energi negatif. Ketika air tersebut saya percikan secara perlahan ke beberapa sudut ruangan serta pada benda-benda simbolik, lalu wanita tersebut yang berada di luar, sahabatnya, tiba-tiba menangis dengan sangat kuat dan histeris. Padahal dia duduk tidak bisa melihat ke dalam ruang pemujaan tersebut. Waktu itu, dia duduk di sisi sudut dan sebelah kirinya ada terhalang dinding. Kurang lebih ada 3 meter baru ada pintu ruang pemujaan. Jadi, menurut saya, dia tidak tahu apa aktivitas yang kita lakukan di dalam. Dan tidak mungkin mendengar percakapan di ruangan itu karena ada tambahan interior lainnya, jadi seperti semi kedap penjelajah dimensi senja. Tangisannya tidak terkendali sehingga saya harus keluar dan cipratan air suci ke dirinya, lalu ditenangkan dengan lafalan doa dan dipegang oleh orang-orang yang berada di dekatnya, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah selesai, saya kembali ke ruangan pemujaan itu. Di dalam ruangan ada beberapa orang, termasuk saya. Dan orang yang ketiga yang tadi saya sebutkan, yang diarahkan energi entitas itu bisa pengobatan, dia pun ada di dalam ruangan itu, yang mulai merasakan tekanan yang berat. Dia mengaku dadanya terasa sesak dan merasakan kesedihan, ingin menangis dan tangannya terasa lemas, dan sehingga muncul dorongan pada orang ini untuk bersujud pada patung dan simbol yang dipuja, yang dihormati. Nah, orang yang pertama yang saya sebut salah satu dari mereka ini memegang dia dan menyadarkan dia untuk jangan terbawa arus dan tetap kuat iman. Lalu saya segera mendekatinya, mengingatkan agar tetap sadar dan tidak larut dalam dorongan tersebut. Untuk menetralisirnya, saya meminta bantuan rekan papa dan orang pertama ini untuk memegang dia, lalu saya cipratkan air suci yang dipegang oleh papa saya, dan saya kemudian berupaya menstabilkan kondisinya menaruh benda suci ke dadanya sambil menekan dan melafalkan mantra sehingga tubuhnya melemah dan dinetralisir. Situasi sempat menjadi cukup intens penjelajah dimensi senja. Orang tersebut kehilangan tenaga dan harus ditopang. Sementara suasana ruangan terasa semakin berat. Saya segera melanjutkan doa perlindungan agar kondisi kembali stabil. Lalu tiba-tiba penjelajah dimensi senja, orang yang pertama, salah satu dari mereka berempat ini, tiba-tiba tertawa lepas sambil memegang sepupunya. Orang yang nomor 3, salah satu dari mereka, yang sedang terbaring lemas, yang mulai sadarkan diri penjelajah dimensi senja. Dan ini menandakan bahwa proses ini bukan hanya mempengaruhi satu orang, melainkan membawa dampak emosional yang kuat bagi mereka yang terlibat.
Pada titik ini, yang kami hadapi hari itu bukan akhir, tapi awal dari rangkaian yang lebih dalam. Apa yang terjadi di ruangan itu, penjelajah dimensi senja, itu masih menyisakan banyak hal yang perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Kisah nyata ini dan pengalaman saya ini masih membekas di hati dan sulit untuk dilupakan. Dan akan saya lanjutkan pada part yang kedua, di mana keputusan penting mulai diambil dan dampaknya mulai terasa. Dimensi senja bukan sekadar cerita, ia lorong menuju dunia roh. Antara doa dan mantra gelap, antara cahaya dan kegelapan. Siapa yang berani menatap mata